Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Abram itu artinya Bapa yang mulia, belum jadi Abraham ya. Jadi Abraham itu Kejadian 17. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tema malam ini menarik Bapak Ibu ya. Diberkati untuk menjadi berkat. Ya. Diberkati untuk menjadi berkat. Dan kalau kita lihat Kejadian pasal 12 ini temanya adalah panggilan Abram. Ya. Panggilan Abram. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, kebanyakan di antara kita ketika hendak melakukan sesuatu, tentu memiliki suatu tujuan. Iya, orang yang tidak memiliki tujuan hidup, maka dia akan sampai di mana-mana. Saya selalu kasih Bapak Ibu sebuah ilustrasi sederhana. Kalau hari ini, saya sekarang ini lagi di Jakarta, kalau saya mau kembali ke Makassar, ya, saya kembali ke Makassar, nanti Selasa nanti saya kembali ke Makassar. Bayangkan kalau saya dengan istri, anak-anak saya dalam pesawat, sudah pakai seatbelt, pintu pesawat sudah tutup, lalu pilot berkata begini, penumpang yang terhormat, saya juga bingung mau antar Anda kemana. Menurut Bapak Ibu, apakah saya masih tetap tinggal dalam pesawat? Pasti akan lompat keluar dari pesawat. Benar? Alasannya sederhana. Pilot tidak tahu mau antarin saya kemana. Kita bisa landing di belantara, di samudra anta-beranta, atau di hutan yang sangat luas yang kita tidak tahu di mana. Pilotnya tidak tahu tujuan. Nah, hidup tanpa tujuan, itu artinya kita akan sampai di mana-mana. Demikian juga ketika Tuhan menciptakan kita, dan ketika Tuhan memanggil kita, sesungguhnya Tuhan itu memiliki rencana yang perfect. Rencana yang sempurna, tujuan yang sempurna. Kalau lihat tema Kejadian 12 ini kan sebenarnya panggilan Abram. Ya. Dan rencana itu adalah supaya, salah satunya adalah supaya kita diberkati. Kemudian supaya kita menjadi berkat. Aku akan memberkati engkau, barang siapa memberkati engkau diberkati, barang siapa mengutuk engkau dikutuki. Jadi prinsip Bapak Ibu dan saya diberkati adalah memberkati orang yang diberkati. Jadi Bapak Ibu misalnya begini, Bapak Ibu nggak bisa kasih contoh, kasih uang kepada seseorang dan berkata begini, oh saya berkati kamu. Tanya lihat dulu orang itu apakah diberkati Tuhan atau tidak. Karena prinsip Bapak Ibu dan saya diberkati adalah memberkati orang yang diberkati Tuhan. Mungkin orang yang diberkati Tuhan itu saat ini dia belum mengalami kelimpahan dalam hal-hal material, tapi orang itu punya sesuatu yang ada di dalam dia, yaitu pribadi Yesus yang adalah sumber. Hidupnya rohani, hidupnya takut akan Tuhan, maka orang itu orang diberkati. Memberkati orang yang diberkati, diberkati. Kalau orang lain yang Bapak Ibu kasih uang, dia udah nggak punya Tuhan, sudah nggak punya harta yang banyak, maka itu namanya menolong. Bukan prinsip memberkati. Kalau mengikuti Alkitab, maka prinsip memberkati adalah memberkati orang yang diberkati. Wow. Dan rencana Tuhan itu adalah supaya kita diberkati, kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. Memahami bahwa kita adalah orang yang diberkati dan harus menjadi berkat. Pertanyaannya begini, bagaimana kita sungguh-sungguh dapat memahami bahwa kita adalah orang yang diberkati Tuhan? Berapa banyak Bapak Ibu yang berkata, saya mau diberkati Tuhan? Tulis di kolom komentar, saya mau diberkati Tuhan. Haleluya. Berapa banyak yang mau jadi orang kaya? Tulis di kolom komentar, saya mau jadi orang kaya. Tulis di kolom komentar, saya mau jadi orang kaya.
Wow. Terus saya mau jadi orang kaya. Dan tahukah Bapak Ibu, orang kaya di surga itu dapat tingkatan paling rendah. Sebab di atas orang kaya itu ada lagi, yaitu orang diberkati. Bapak Ibu sudah pernah dengar. Di atas orang diberkati ada lagi, orang dimuliakan Tuhan. Bagaimana kita sungguh-sungguh memahami kita adalah orang-orang yang diberkati. Jadi kaya saja itu nggak cukup. Kaya itu, Bapak Ibu punya tanah banyak, rumah banyak, saldo banyak di bank, itu nggak cukup. Kalau kaya untuk diri sendiri, itu bukan orang kaya. Itu Bapak Ibu nimbun bagi diri sendiri. Ukuran kaya di hadapan Tuhan itu adalah kaya dalam kemurahan hati. Katakan, saya harus kaya, bukan cuma material, tapi kaya dalam kemurahan hati. Amin. Amin 1 juta triliun kali. Pertanyaan yang kembali saya tanya, bagaimana kita sungguh-sungguh memahami bahwa kita adalah orang yang diberkati Tuhan? Nah, untuk dapat sungguh-sungguh memahami bahwa kita adalah orang yang diberkati Tuhan, maka ada beberapa hal yang jemaat, Bapak Ibu harus perhatikan. Yang pertama, tahu dulu, mengerti dulu tentang arti berkat. Untuk dapat sungguh-sungguh memahami bahwa kita adalah orang yang diberkati, maka yang pertama, tahu dulu atau mengerti mengenai arti berkat itu. Ketika kita mendengar kata berkat, maka biasanya orang mulai membayangkan itu adalah berkat-berkat material. Rumah besar, mobil mewah, uang banyak, 7 keturunan nggak habis. Ya. Mesin pencetak uang dengan pekerjaan bisnis yang bagus dan sebagainya. Itu terbayang. Lalu ada lagu, dunia berkata, andai-andai aku jadi kaya. Kita membayangkan, ya. Ketika kita mendengar kata berkat, maka biasa yang terbayang adalah berkat-berkat secara jasmani. Tapi saya beritahukan kepada Bapak Ibu, tapi sesungguhnya berkat itu juga dapat diartikan secara luas. Berkat itu juga bicara tentang kesehatan. Bapak Ibu sehat. Bicara tentang rumah tangga yang harmoni. Ada orang yang ganteng, cantik, duitnya banyak, tapi keluarga tidak harmonis. Betul? Misalnya Bapak Ibu, harmonis artinya suami, anak-anak ada di dalam covering Tuhan, dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu punya kekuatan untuk bekerja. Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih Bapak Ibu kesabaran. Ada penjagaan, ada perlindungan Tuhan, itu berkat. Pernahkah Bapak Ibu bersyukur untuk hal-hal itu? Atau Bapak Ibu terlalu melihat hal-hal jasmani, berkat-berkat materi menjadi ukuran utama? Saya mencoba membandingkan sesaat, karena saya tidak jelaskan itu detail malam ini. Saya lihat ada orang yang punya uang begitu banyak, tapi hidupnya tidak bahagia. Ada orang yang punya uang begitu banyak, nggak pernah ibadah. Bahkan berkata, saya nggak butuh Tuhan. Tapi ketika dia sakit, uang berapa banyak yang ada pada dia, itu nggak bisa beli kesehatan. Dia bisa beli obat, tapi dia nggak bisa beli kesehatan. Dia bisa beli darah, infus darah, tapi dia nggak bisa beli kehidupan. Dia bisa tidur di kamar yang VVIP kalau masuk rumah sakit, atau di tempat tidur yang paling mahal, tapi dia nggak bisa beli tidur yang nyenyak. Karena kesehatan, kehidupan, tidur yang nyenyak adalah anugerah dari Tuhan. Katakan amin, 5 juta triliun kali. Kesehatan, kehidupan, tidur yang nyenyak adalah anugerah dari Tuhan. Itu berkat, kesehatan adalah berkat. Amin. Amin Bapak Ibu. Kehidupan adalah berkat. Tidur yang nyenyak adalah berkat. Kalau Bapak Ibu yang datang malam ini, Bapak Ibu ketika taruh kepala, langsung Anda deep sleep, maka itu berkat yang Tuhan berikan kepada saudara. Uang nggak bisa membeli itu. Rumah mewah nggak bisa beli itu. Mobil mahal nggak bisa beli itu.
Tuhan memberkati yang dicintainya pada waktu tidur. Bahkan kita juga perlu mengingat bahwa masalah-masalah dalam hidup kita pun adalah berkat. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang menghadapi masalah, bukan karena dosa. Kalau dosa minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau masalah tiba-tiba datang, menguji iman saudara, menguji ketahanan rohani saudara, maka saya beritahukan itu berkat. Bapak Ibu diizinkan alami itu, supaya satu saat Bapak Ibu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Duka cita yang kamu alami akan menjadi sukacita bagi banyak orang. Banyak orang Kristen yang maunya cuma di highways. Saya beritahukan jemaat Tuhan sekali lagi, kita ikut Tuhan, itu tidak di highways, bukan jalan tol. Kita melayani Tuhan harus jalan tol. Doa, ibadah, pujian, penyembahan, itu nggak boleh ada rintangan. Itu harus nomor satu. Yesus harus menjadi number one. Harus Jesus be the center. Kalau kita datang melayani Tuhan. Tapi menjalani kehidupan, itu bukan jalan tol. Itu berarti bahwa masalah, jalan-jalan sempit, pergumulan hidup, struggle, ujian-ujian kehidupan, itu pun adalah berkat. Tulis di kolom komentar. Ujian kehidupan, masalah yang saya alami, itu pun juga berkat. Karena melalui setiap masalah, kita diproses, didewasakan, dibentuk oleh Tuhan. Supaya satu saat nanti saudara dan saya bisa dipercayakan perkara-perkara besar untuk kita bisa menghandle kepercayaan Tuhan. Lalu kita bisa memuliakan Tuhan dengan berkat, dengan promosi, dengan posisi, dengan kekayaan. Katakan yes and amen. Amin. Itu penting. Jadi tahu dulu pengertian tentang berkat. Berkat tidak semata-mata materi kok. Ya. Meski saudara dan saya menghadapi masalah-masalah yang nampaknya buruk, tapi saya percaya bahwa rencana Allah selalu baik bagi kita. Makanya kalau kita lihat Roma pasal 8, dikatakan begini, Allah turut bekerja. Kalau Bapak Ibu perhatikan begini, turut bekerja artinya begini, bahwa Tuhan ikut terlibat di dalam setiap proses. Tuhan ikut terlibat di dalam setiap keadaan yang kita alami. Kecuali dosa. Dosa Tuhan nggak akan ikut campur tangan. Bapak Ibu tanggung sendiri. Ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu belum tahu, harus tahu sekarang. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan cuma sebagian, bukan cuma 3/4, bukan cuma setengah, bukan cuma 1/5, tapi dikatakan segala sesuatu. Jadi apapun yang sedang kita alami. Tujuannya apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Abraham terpanggil, tapi Abraham perlu melewati proses. Nanti kalau kita lihat 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Jadi kalau ada yang bilang, Pak Pendeta, Pastor, aduh masalahku luar biasa, nggak ada ayatnya. Nggak ada ayatnya. Alkitab bilang biasa kok. Aduh sakitku berat, biasa. Persoalanku berat, biasa. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Lalu Alkitab katakan tidak melebihi kekuatan manusia. Sudah biasa, tidak melebihi kekuatan manusia, berarti sudah melewati sortir ilahi. Sortir Tuhan bilang ini cukup bisa handle cuma 10 kilo. Dikasih 20 kilo, 11 kilo hancur. Semua telah melewati screening dari Tuhan. Tetap ditunjukkan ayatnya itu. Tidak melampaui kekuatan manusia. Sebab Alkitab katakan, sebab pada waktu kamu dicobai, makanya Tuhan ikut terlibat di situ. Pada waktu kamu dicobai, Allah tetap setia. Itu penting. Allah tetap setia. Dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Berarti masalah, persoalan, pencobaan yang datang, itu juga berkat. Karena kita akan melihat keterlibatan Tuhan di situ. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya, pencobaan yang kita alami, Bapak Ibu jangan minta ditengking-tengking.
Karena Bapak Ibu harus melewati pencobaan itu. Itu berkat bagi kita. Minus dosa ya, minus dosa. Jadi mengerti dulu tentang arti penting berkat itu. Jadi tidak salah kaprah tentang berkat. Ya, yang kedua, Allah itu memiliki rencana dalam hidup kita. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 dengan jelas, berfirmanlah Tuhan Allah kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Disuruh keluar dari rumah bapa, dari sanak saudara. Dengan jelas kita tahu, kalau kita mau jadi diberkati untuk memberkati, maka Allah memiliki rencana dalam hidup kita. Dari ayat yang pertama dari Kejadian 12 ayat 1 ini jelas di atas bahwa ketika Tuhan memanggil Abraham atau Abram, Tuhan memiliki sebuah rencana dalam hidup Abram. Dan rencana tersebut adalah pasti indah di mata Tuhan. Begitu pula dalam kehidupan kita ke depan. Meski kita tidak dapat memahami sepenuhnya, kita perlu menanamkan dalam pikiran dan hati kita bahwa Allah memiliki rencana yang indah, yang perfect, yang sempurna, yang tidak perlu diragukan dalam hidup kita. Amin. Firman Allah berkata begini, Tuhan memanggil Abraham karena Tuhan punya rencana. Jadi ketika orang berkata begini, kamu pasti hancur. Jangan percaya. Kamu pasti gagal, jangan percaya. Kembali kepada back to Bible. Kembali kepada manual book kita. Manual book kehidupan kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan menciptakan kita. Apa kata firman Tuhan tentang saya? Apa rencana Tuhan dalam hidup saya? Haleluya. Amsal 23 ayat yang ke-18 berkata, 18 ayat 23. Masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan pernah hilang. Tuhan dengan jelas berkata bahwa masa depanmu sungguh ada, harapan tidak akan pernah hilang. Amsal 23:18, karena masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Bahwa rancangan Tuhan bagi kita bukan rancangan kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11 berkata, rancanganku bagimu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan, tapi rancangan masa depan yang penuh harapan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bahkan saudara, ada orang yang merancang yang jahat kepada orang lain. Bahkan ada banyak daripada kita yang merancang kejahatan bagi diri kita. Ada orang yang bunuh diri, ada orang yang menyiksa dirinya, ada orang yang mengutuki dirinya, menyalahkan dirinya, menghakimi dirinya sendiri. Tapi Tuhan punya rancangan yang amat indah. Rancangan masa depan yang penuh harapan. Kalau kita mau diberkati, lalu menjadi berkat, lihat begini, jangan lihat 1-2 langkah ke depan. Lihat bahwa di depan saudara dan saya diberkati. Jadi ketika Anda pejamkan mata, jangan lihat keadaan. Jangan lihat 1 minggu ke depan, lihat 1 tahun ke depan. Gua akan diberkati di tahun depan. Atau Bapak Ibu, gua akan diberkati, hari besok akan diberkati. Bapak Ibu bisa. Besok belum. Lihat lagi, jangan lihat kegagalan, anggap saja kegagalan besok adalah waktu untuk saya belajar. Berarti lusa saya akan diberkati. Kalau lusa belum, berarti hari berikutnya, minggu berikutnya, bulan berikutnya, tahun berikutnya. Karena aku percaya rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Masa depan yang penuh harapan. Jangan pesimis seperti khotbah kemarin. Jangan putus asa. Orang-orang hebat itu adalah mereka tidak pernah berhenti mencoba sebelum mereka sukses. Orang-orang hebat tidak lahir dari keluarga-keluarga hebat. Mereka mungkin lahir dari keluarga sederhana. Tapi yang membedakan mereka dari pecundang adalah begini, mereka jatuh bangun lagi. Mereka jatuh bangun lagi. Karena mereka mempercayai perkataan Tuhan dalam hidup mereka. Dia tidak pernah berdusta. Kata nggak, dia tidak pernah berdusta. Amin. 5 juta triliun kali. Tulis di kolom komentar. Tuhan nggak pernah berdusta. Amin.
Ini penting, amat penting. Ketika Bapak Ibu tahu arti berkat itu apa. Yang kedua, Bapak Ibu tahu bahwa masa depan saudara itu dirancang oleh Tuhan. Bukan saudara rancang. Ada orang yang merancang kecelakaan bagi orang lain, tapi Tuhan merancang yang baik bagi kita. Yang ketiga, Allah memanggil kita untuk memberkati hidup kita. Allah memanggil kita bukan hanya untuk mengampuni, seperti tadi yang William bersaksi. Bukan cuma untuk dia memberi salvation kepada kita, keselamatan kepada kita. Tapi juga memberkati hidup kita. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau diberkati? Jadi salah satu panggilan Tuhan, yang Tuhan berikan kepada bukan cuma Abraham. Nanti kalau kita lihat kitab Galatia, kamu diberkati karena iman Abraham. Karena iman Abraham kamu diberkati. Karena panggilan Abraham, panggilan Tuhan bagi Abraham, memberkati Abraham, maka kita hidup karena iman Abraham. Barang siapa yang hidup karena iman Abraham, maka dia diberkati. Wow. Jadi kita dipanggil, Allah memanggil kita bukan hanya untuk mengampuni orang, bukan cuma untuk terima keselamatan, bukan cuma bicara tentang sorga. Sorga itu bonus, Bapak Ibu. Sorga itu bukan tempat tinggal kita, itu tempat tinggal Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu diizinkan di situ, itu bonus. Amin. Tempat tinggal kita ini di muka bumi. Di bumi inilah Bapak Ibu harus mendemonstrasikan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Nanti pada waktu kita mati dan sebagainya, maka itu bonus. Karena Anda hidup benar, karena Anda menjadi berkat bagi banyak orang, Anda menjadi contoh kehidupan melalui firman Tuhan, maka bonusnya Anda kesana. 1 Petrus 3 ayat 9 berkata begini, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi salah satu panggilan bagi anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan adalah panggilan untuk memperoleh berkat. Katakan, saya terima itu malam ini. Saya dipanggil Tuhan untuk memperoleh berkat. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Wow. Haleluya. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat Kejadian pasal 12 ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Ini panggilan Abram ya. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Diparalelkan dengan 1 Petrus 3 ayat 9, panggilan untuk memperoleh berkat. Dan itu adalah panggilan Abraham. Ketika dia diberkati, maka Tuhan berkata namamu masyhur. Jadi nggak usah cari-cari nama, Bapak Ibu. Ya. Makanya kita perlu datang kepada sumber kehidupan, yaitu Tuhan sendiri. Dan engkau akan menjadi berkat. Pernahkah Bapak Ibu renungkan? Untuk memberkati hidup Abraham, mengapa Allah memerintahkannya untuk keluar dari negerinya, sanak saudaranya, dan rumah bapaknya? Kenapa nggak tinggal di rumah bapaknya saja? Kenapa nggak tinggal di kota yang namanya Ur-Kasdim? Daerah Irak gitu ya. Kenapa nggak tinggal di Ur-Kasdim? Kenapa disuruh berjalan sampai ke Kanaan? Pernahkah Bapak Ibu renungkan? Kenapa mesti pakai keluar tanpa disuruh ke arahnya kemana? Nggak tahu kemana? Kan enak gue diberkati, papaku lihat, papaku bangga. Saudara-saudaraku bisa lihat juga. Tapi kenapa disuruh keluar? Jawabannya sederhana. Karena Tuhan mau memurnikan iman Abraham. Dengan Abraham keluar dari lingkungan keluarganya, maka Tuhan dapat dengan mudah membentuk hati Abraham, membentuk jiwa Abraham. Dan Tuhan mengajarkan supaya Abraham tidak bergantung pada siapapun, tidak bergantung kepada papanya, kepada keluarga besarnya, kepada kaumnya, kecuali kepada Tuhan sendiri. Ada kalanya untuk kita menjadi berkat dan diberkati. Tuhan latih kita.
Untuk tidak bergantung dengan orang-orang hebat. Tidak bergantung dengan siapapun. Tapi Tuhan mau mendapati dalam hati kita bahwa orang-orang yang dipanggil untuk menerima berkat, dalam panggilan berkat, adalah mereka yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Kalau nggak ada orang ini, Pak, wow, gereja tutup, Pak. Saya beritahukan kepada saudara, ada yang WhatsApp saya, gereja bangkrut. Saya katakan, maksud kamu mungkin gereja tutup? Iya. Karena gereja harus tunduk kepada peraturan pemerintah untuk social distance. Tapi kalau gereja bangkrut, no. Sebab yang bangun gereja itu adalah penguasa langit dan bumi. Penguasa alam semesta yang punya langit, bumi, laut, dan segala isinya. Namanya Yesus Kristus. Gereja nggak mungkin bangkrut. Dan hamba-hambanya, anak-anaknya, nggak mungkin mati kelaparan. Ada yang WhatsApp ke saya, nanti Pak Pendeta Luther itu makan apa? Ada yang jawab, pasti makan nasi lah. Ya, saya beritahukan kepada Bapak Ibu begini, Tuhan itu hidup. Dia sungguh ada. Elia aja di sungai Kerit, sungainya kering. Tuhan perintahkan burung gagak. Bawa roti, jadi makan burger. Di tengah-tengah kekeringan, Elia makan burger. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu, kata kuncinya adalah tidak boleh merasa hebat, merasa pintar, merasa bisa. Tapi yang Tuhan mau, kembali kepada Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ayat yang ke-5 kan jangan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tapi kita pakai ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu sampai di tingkatan ini, maka kita siap untuk poin yang keempat, yaitu tujuan Allah memberkati kita agar kita menjadi saluran berkat. Tulis di kolom komentar. Tujuan Allah memberkati saya supaya saya menjadi saluran berkat. Kalau Bapak Ibu lihat Kejadian 12 ayat 2 dan 3, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Tidak dikatakan begini, maka engkau akan jadi kaya raya, jangan berbagi dengan orang nggak ada ayatnya. Maka engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang mengutuk engkau. Dan olehmu, garis kata itu ya Ron ya, garis kalimat itu, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Coba Paul itu. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wow. Jadi tujuan daripada Tuhan memberkati kita, ini harus Bapak Ibu bold. Seperti ayat yang saya suruh bold ini. Harus menjadi tujuan dalam seluruh kehidupan kita. Untuk apa Anda diberkati? Untuk apa Anda diurapi? Untuk apa Anda punya uang banyak? Untuk apa Anda pintar? Untuk apa Anda punya posisi? Untuk apa Anda punya prestasi? Tujuannya supaya orang lain, bahkan semua orang di muka bumi mendapat berkat. Kalau sampai tidak seperti itu, maka kita bukan sebut orang diberkati. Jadi dari 2 ayat di atas jelas menyatakan bahwa tujuan Allah memberkati Abraham adalah menjadikan Abraham saluran berkat bagi banyak orang. Saya lihat ada teman-teman yang mereka diberkati secara finansial. Dan mereka mulai buat saluran untuk nolong, untuk assist the poor, nolong orang miskin. Bahkan untuk care for the sick, nolong orang-orang sakit. Betul, gereja bukan dinas sosial. Tapi gereja adalah tempat untuk orang melihat kasih Tuhan dimanifestasikan. Melalui anak-anak. Gereja juga adalah tempat di mana bendahara, di mana menyimpan seluruh perbendaharaan. Sehingga ketika katakanlah uang itu datang, maka harus dikelola dengan baik. Lalu jadi berkat bagi banyak orang.
Tidak boleh hanya untuk diri sendiri. Tidak boleh hanya untuk gembala. Tidak boleh hanya untuk keluarganya. Ambil secukupnya untuk para staf, tapi yang lainnya dipakai untuk diakonia, dipakai untuk misi, dipakai untuk memberkati orang lain. Itu namanya saluran. Sebab kalau kita kelolanya nggak benar, satu saat nanti kita nggak dipercaya. Ada kalanya Tuhan kasih kita nilai sekian untuk melihat apakah kita dapat dipercaya atau tidak. Kalau kita tidak dipercaya dengan nilai ini, maka kita tidak akan ditambahkan. Alkitab dengan jelas berkata, demikian juga ketika Tuhan memberkati hidup kita. Allah ingin agar melalui kita banyak orang menerima berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Ada seorang hamba Tuhan yang cerita kepada saya di kota di mana dia tinggal dan dia gembalakan. Ada banyak teman-teman hamba Tuhan ketika masa-masa pandemi. Mereka itu bahkan nggak ada jemaat, nggak ada uang. Bahkan untuk makan pun mereka begitu sulit. Dan saya dengar cerita bahwa hamba Tuhan itu, dia mulai digerakkan Tuhan, berinisiatif untuk setiap bulan. Dia mentransfer nilai tertentu dari keuangan yang dipercayakan kepada dia untuk beberapa hamba-hamba Tuhan. Tanpa ada orang tahu. Tapi saya diceritakan, dan saya katakan bahwa itu namanya menjadi berkat. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu, Alkitab katakan ketika kamu lihat orang kekurangan, melihat orang lapar, dan kamu tidak memberikan mereka makanan, tidak memberikan mereka pakaian, maka satu saat kita dihukum menurut Matius pasal 25. Ketika orang lapar, ketika orang telanjang, ketika orang butuh pertolongan dan tangan kita tidak diulurkan, maka Tuhan berkata, kalau kamu tidak melakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukan untuk aku. Itu yang namanya prinsip melakukan seperti untuk Yesus. Memberi itu bukan untuk pamer. Memberi itu sebagai bukti bahwa kita cinta Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu perhatikan begini, dalam bagian ini kita telah belajar tentang panggilan Abraham, yaitu menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan, saya mau jadi berkat bagi banyak orang. Agar menjadi berkat bagi banyak orang, maka ada beberapa hal yang kita renungkan tadi. Yang pertama itu, tahu mengerti pengertian berkat itu. Yang kedua, Allah memiliki rencana dalam hidup kita. Yang ketiga, Allah memanggil untuk memberkati hidup kita. Dan yang keempat, tujuan Allah memberkati agar kita menjadi saluran berkat. Saya berdoa biarlah keempat hal ini dapat kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, satu saat saya diceritakan oleh seorang hamba Tuhan. Beliau itu nggak punya anak kandung. Beliau ambil begitu banyak anak-anak di rumahnya dan melatih mereka menjadi hamba-hamba Tuhan. Ada yang menjadi bisnismen. Terus saudara tahu, ketika sudah diambil para pembunuh, pencuri, narkoba, yang lesbi, yang homo, dikumpulkan di rumah. Bahkan sampai itu ada pernah sampai mau 30 orang. Sekarang ini saya dengar cuma sekitar 12 orang. Bahkan dikuliahkan sampai S2. Satu saat, salah satu anak itu, mereka pinjam uang dari jemaat atas nama hamba Tuhan ini. Bukan uang sedikit. Kalau saya nggak salah itu ratusan juta atau puluhan juta, mau dekat ratusan. Setelah beberapa tahun baru ketahuan. Sehingga hamba Tuhan ini berkata, itu salah saya, biar saya cicil pelan-pelan. Dia nggak tahu loh, saudara. Baru ketahuan. Bapak Ibu tahu nggak? Hamba Tuhan ini cicil. Beberapa tahun kemudian, lunas uang yang diambil itu. Setelah lunas, beberapa bulan kemudian, anak yang nipu itu tiba-tiba telepon ke rumah dan berkata, saya mau kembali ke rumah. Setan bilang begini, nggak usah terima orang itu.
Tapi Roh Kudus bilang begini, kamu siapa? Sampai nggak mau terima dia. Kamu ingat siapa kamu dulu. Kamu juga adalah seorang yang tidak berharga, tapi aku angkat kamu. Apa yang terjadi? Beliau ngomong dengan istrinya, kemudian terima kembali orang itu. Dididik kembali di rumah. Mungkin tidak dengan uang, tapi dengan perhatian. Dengan kesempatan yang diberikan. Orang merasakan Anda jadi berkat bagi orang lain. Saya beritahukan kepada saudara, kalau Anda berkata, saya mau tunggu punya uang banyak dulu baru saya jadi berkat sahabat. Ada orang yang cuma kasih perhatian, kasih kesempatan kepada orang yang pernah buat salah untuk dapat kesempatan kedua untuk dipulihkan. Maka saudara juga bisa buat sesuatu. Kalau hari ini Tuhan memberkati Anda dengan keuangan, layani Tuhan dengan itu. Kalau hari ini Tuhan berikan Anda kekuatan, layani Tuhan dengan jadi berkat bagi banyak orang. Kalau hari ini Tuhan kasih Anda kepintaran, kemampuan dan skill, layani Tuhan dengan itu. Kalau hari ini Tuhan kasih Anda hati yang berbelas kasihan, perhatian, mau untuk melayani orang-orang yang hancur, yang broken home, layani. Itu Anda jadi berkat bagi banyak orang. Tahu arti berkat itu bukan cuma duit. Tapi seluruh hidup kita disediakan kepada orang lain, sehingga orang lain bisa merasakan kehadiran Tuhan.